melayani sepenuh hati. Kala dunia dipenuhi orang tak bermoral, tindak pidana terjadi tak terelakkan. Kekerasan seksual, penganiayaan, perdagangan orang, pencucian uang, korupsi terjadi seantero negeri. Korban terorisme menderita hingga kini. Saksi dibungkam hingga suara nyaris hilang. Korban membutuhkan uluran tangan. Tugas kita memberi perlindungan agar mereka tetap mampu bersuara, memulihkan penderitaan agar mereka bisa kembali bersukaria, melindungi dan melayani saksi dan korban sepenuh hati. Karena harapan mereka, keadilan bisa didapatkan. Tonggak sejarah perlindungan saksi dan korban di Indonesia resmi ditorehkan pada 11 Agustus 2006. Setelah DPR dan pemerintah bersepakat untuk mensahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dua tahun berselang, tepatnya 8 Agustus 2008, terpilih 7 anggota LPSK untuk pertama kalinya dengan masa jabatan selama 5 tahun mulai 2008 hingga 2013. Memulai segalanya dari nol, tanpa kantor, tanpa dukungan staf, sebuah realitas di depan mata yang harus dihadapi. Namun, peribahasa mengatakan, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Sumpah jabatan sudah terucap dengan lantang. Tak pernah terlintas pemikiran keluar dari gelanggang. Yang ada hanya kobaran semangat yang diwujudkan dalam titian langkah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Semua itu bermula dari Rasuna Said, tepatnya di salah satu ruang kerja di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Dari sana, lembaga ini menggelorakan semangat perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dalam kondisi masih digelayuti keterbatasan, akhirnya kami bisa bekerja layaknya lembaga negara lain setelah berkantor di Gedung Pola. Hingga akhirnya, harapan besar untuk memiliki kantor mandiri terkabul. Dengan dioperasikannya gedung LPSK di Ciracas, Jakarta Timur. Tahun pun berganti, seiring beralihnya estafet kepemimpinan. Setiap periodisasi mengukir sejarahnya masing-masing. Saat ini kami telah memiliki 2 kantor perwakilan berlokasi di Yogyakarta dan Medan sebagai representasi LPSK di daerah. Tujuannya tidak lain untuk memperpendek rentang layanan dan semakin mendekatkan fungsi perlindungan di tengah masyarakat. Terbaru, kami membangun dan mengoperasikan Pusat Perlindungan Pemulihan dan Pelatihan di Jawa Barat, sebuah fasilitas yang komprehensif
untuk menunjang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi sangat membantu kami mengembangkan inovasi layanan berbasis digital. Simpusaka salah satunya. Inovasi digitalisasi layanan berbasis satu data terintegrasi. Kami hadirkan sebagai garda terdepan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Dengan mengedepankan fleksibilitas dan aksesibilitas pengguna, saluran ini akan memudahkan publik mengajukan permohonan perlindungan sekaligus memantau tahapan prosesnya. Kami juga melakukan alih tulisan dan alih suara terhadap peraturan lembaga. Ini akan memudahkan penyandang disabilitas mengakses kebijakan dan aturan dalam program pelindungan saksi dan korban yang dijalankan LPSK. Prinsip kesetaraan dan inklusivitas seakan menjadi napas dari setiap inovasi yang dikembangkan. Inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik akan terus digaungkan seiring peningkatan kapasitas semua insan LPSK. Meski demikian, kami mengakui dalam kurun waktu 17 tahun pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, tantangan datang silih berganti. Semua bisa kami lalui dengan mengedepankan kolaborasi dan tak henti menguatkan peran lembaga. Terlibat aktif dalam penyusunan sejumlah peraturan perundang-undangan, kami berupaya konsisten mengawal hak-hak saksi dan korban. Hak-hak korban kekerasan seksual, kompensasi bagi korban terorisme masa lalu, hingga pengaturan khusus mekanisme penghargaan bagi justice kolaborator merupakan hak-hak saksi dan korban yang akhirnya dinormakan dalam peraturan perundang-undangan dan fungsi perlindungannya dijalankan oleh LPSK. Bagi kami, posisi ini menjadi sangat strategis. Tidak hanya memastikan terakomodirnya hak-hak saksi dan korban, lebih dari itu, bagaimana menguatkan peran LPSK sebagai rumah besar para pencari keadilan. Kerja-kerja perlindungan saksi dan korban dapat menjadi sangat terjal jika semua hal dilakukan sendiri. Ada peran dari mitra kerja dan pihak-pihak lain yang juga memiliki kepedulian dan perspektif yang sama terhadap saksi dan korban. Ini kerja kita bersama. Kami membangun kolaborasi dengan semua mitra, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kemitraan yang mengutamakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana. Selain kolaborasi dan kemitraan, kami berupaya meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Mengembangkan sayap-sayap perlindungan seantero negeri dan menjaring anak bangsa yang memiliki kepedulian dengan saksi dan korban di lingkungan sekitarnya. Program nasional bertajuk Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas menjadi pintu masuk mewujudkan niatan tersebut. Hingga akhirnya,
Di ujung waktu pelaksanaan program nasional itu, sebanyak 1051 relawan sahabat saksi dan korban terbentuk, dan mereka tersebar di 14 provinsi. Apresiasi setinggi-tingginya layak disematkan kepada mereka, karena kerja-kerja perlindungan dari para relawan sahabat saksi dan korban memberikan arti besar bagi LPSK, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Kolaborasi, kemitraan, dan relawan sahabat saksi dan korban sebagai bagian keluarga besar LPSK menjadi amanah yang akan terus kami jaga dan pertahankan. Saksi dan korban membutuhkan perlindungan negara. LPSK hadir mewujudkan perlindungan. Melayani dengan empati agar kepastian hukum dan keadilan bukan angan kosong, namun menjadi harapan yang menyongsong. Saksi dan korban tidak pidana bukan hanya mereka, tapi bisa saja terjadi pada kita. Tidak pidana itu ada, nyata, dan di depan kita. Memberikan keberanian untuk mengungkap kebenaran menjadi obor penerang bagi keadilan untuk setiap orang. Perlindungan saksi dan korban bukan hanya tugas LPSK. Kita butuh sinergi dan kita butuh kolaborasi. Tidak peduli dimanapun mereka berada, akses keadilan menjadi hak yang harus dirasakan secara merata. Marwah perlindungan harus kita jaga. Setiap pemberian perlindungan memiliki makna dan momentum progresif guna mendukung proses peradilan pidana yang mengedepankan penghormatan hak saksi dan korban. Terdepan melindungi, Baktikan diri untuk negeri.